Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, keimanan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan rutinitas pagi kita. Ini adalah di antara nikmat yang Allah berikan pada kita, pagi yang segar, pagi yang nyaman. Di antara salah satu ciri kedamaiannya adalah suara kicauan burung, ya, burung masjid. Mereka meskipun kita tidak walakin la tafqahuna tasbihahum, meskipun kita nggak paham apa yang mereka suarakan, pada hakikatnya mereka itu sedang bertasbih, ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, cuman kalian tidak paham cara mereka bertasbih, gitu ya. Ada yang paham suara burung? Ya, di dalam Al-Quran burung itu makhluk yang luar biasa, diwakili oleh burung hudhud yang dikisahkan di Nabi Sulaiman. Burung hudhud ini adalah burung yang menjadi intelijennya Nabi Sulaiman alaihi salam, terbang dari Palestina ke Yaman, ribuan kilometer dari utara ke selatan. Tugasnya adalah mengamati sebuah negara, apa yang ada di sana. Dan di surat An-Naml, tapi saya tidak akan membahas surat An-Namlnya, tapi kurang lebih burung itu, ya, bisa mendeskripsikan kota Yaman dengan negeri Yaman dengan sangat akurat, bahkan bisa membuat kesimpulan-kesimpulan, ya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna, ya, bahwa aku menemukan di sana itu. Jadi burung itu bisa mendeskripsikan, ya, Yaman itu adalah sebuah negara, pemimpinnya adalah seorang perempuan, ratu, dan dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tapi, ya, mereka semua dipimpin oleh ratu tersebut bersujud kepada matahari selain Allah. Mereka sudah ditipu oleh setan, ya. Wa zayyana lahumus syaiton fa saddahum 'anis sabil, gitu ya. Mereka ditipu oleh setan sehingga mereka mendapatkan kerugian. Kemudian bahkan kenapa sih, kata si burung hudhud itu, ya, mereka tidak bersujud kepada Allah yang telah mengeluarkan, ya, rahasia-rahasia langit dan bumi. Jadi di surat itu dijelaskan deskripsi bahwa langit itu memiliki kandungan yang sangat banyak, hal-hal yang sangat rahasia, yang di sana itu banyak sekali sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan ditutup pada sebuah kesimpulan, burung itu mengatakan, ya, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya, Tuhan dari arsy yang mulia. Kita di Indonesia ada ungkapan kabar burung, identik dengan kabar yang palsu, kabar yang tidak bisa dipercaya. Padahal di Al-Quran, burung hudhud itu menceritakan dengan sangat akurat. Dan kalau nggak percaya, nanti silakan lihat di surat An-Naml, ya. Ya, di surat An-Naml, di sini surat An-Naml itu surat ke-27, ya. Sebelum surat Al-Qasas, sesudah surat Asy-Syu'ara, maaf. Di ayat mulai kisahnya dari sini, dari ayat 20, wa tafaqadat tayr ma faqala ma li la aral hudhud, sampai nanti
ayat 28. Ini kisahnya luar biasa, di mana burung yang menurut kita itu ya burung ya makhluk yang tingkatan mata rantai itu udah paling rendah gitu ya di binatang, tapi ternyata memiliki bukan hanya ketaatan tapi kecerdasan yang bahkan melampaui kita. Kita disodorin ayat ini aja kita nggak ngerti dia ngomong apa kan. Ya, ini kita dikasih ayat ini dia nggak ngerti, kita nggak ngerti ini apa nih maksudnya nih. Di ayat 25 itu burung hudhud itu berkata, Allah yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Kenapa mereka enggak bersujud kepada Allah yang telah mengeluarkan semua simpanan di langit dan di bumi? Bahwa langit itu memiliki kandungan ya. Di ayat yang lain itu wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu ada rezeki buat kalian. Dan mayoritas ya orang-orang zaman sekarang 2020-an gitu ya, nyari makan dapatnya dari langit ya. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Maaf, salah tadi ya. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kalau misalkan kita nih pagi ini mendengarkan kicauan burung gitu ya. Mereka itu enggak cuman berkicau. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang cerdas, makhluk yang memiliki kekhasan dan keagungan tersendiri. Dan bunyi mereka itu bisa jadi lebih luar biasa daripada ucapan kita. Kadang-kala ucapan kita adalah obrolan rumpi yang sia-sia, yang tidak berguna, gitu ya. Bahkan semakin kesini semakin banyak yang tidak berguna dari kita, gitu ya, di era media sosial. Nah maka marilah pada pagi hari ini kita mulai dengan syukur. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat, Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa menikmati hari ini. Nah, setiap binatang itu punya tujuan dalam hidupnya dan tujuannya adalah untuk patuh kepada Allah. Nah, kita habis bangun sholat subuh, habis itu mau ngapain? Apalagi hari Ahad. Apa tujuan hidup kita? Dari sekarang sampai nanti siang, sore, malam, kira-kira apa yang kita lakukan nanti itu bisa membuat kita makin dekat ke surga atau malah menjauhkannya? Bisa bermanfaat untuk kita dan orang di sekeliling kita atau malah membuang-buang dan menghambur-hamburkannya? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu ya lalai. Al-faragh was-sihhah. Waktu luang dan kesehatan. Apalagi kalau berpadu ya, sehat dan waktunya luang. Contohnya apa? Sia-sianya hidup kita dalam waktu luang dan sehat. Kemarin pandemi dari awal Maret 2020. Setahun 2 tahun kita nggak ngapa-ngapain. Ketika sedang sibuk ya kita beralasan saya pengen belajar ngaji, tapi sibuk dengan pekerjaan kita. Bohong. Dikasih waktu 2 tahun kita, setahun pertama di rumah bengong nggak ngapa-ngapain, juga nggak ngapa-ngapain ya, tidak membuat kita bertambah ya. Malah ketika sedang sibuk ya, kayak di kantor-kantor mungkin bapak yang kerja itu ya, di sela-sela kesibukan jeda antara zuhur yang cuma 1 jam itu banyak ya mengadakan pengajian ya. Kemudian ada yang pengajian lepas kerja pulang kantor gitu ya. Makanya pertama yang harus kita lakukan adalah rasa syukur ya. Karena hal itulah yang akan membuat hati kita tenang. Yang kedua, ini juga selalu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kesolehan kita, kebaikan kita berada di masjid ini jangan kita nikmati sendirian. Di ayat 21 surat At-Tur halaman 524. Ini adalah sebuah informasi tentang masa depan kita. Walladzina amanu, saya baca dulu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, kita semua insyaallah sampai wafatnya kita, sampai nanti berkumpul lagi di akhirat di surganya kelak,
wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan dzurriyyatuhum, keturunan anak cucu mereka, ittaba'at, mengikuti hum mereka, biimanin, dalam keimanan. Kita orang-orang beriman dan anak cucu kita juga ikut beriman, kita jadi orang yang berusaha untuk soleh, dan anak cucu kita juga ikut untuk menjadi anak yang soleh. Kemudian kita mati, mereka mati, ya. Maka apa yang akan terjadi? Al-haqna, kami akan ikut sertakan, bihim, kepada mereka, kepada kita, dzurriyyatahum, anak cucu mereka nanti di surga, dalam kurung, ya. Jadi al-haqna bihim dzurriyyatahum fil jannah. Wa ma alatnahum, dan wa ma alatna, kami tidak mengurangi hum, dari mereka, min amalihim min syai', amal mereka sedikit pun. Jadi visi kita masa depan, kita kan udah nih, alhamdulillah, kita kan tinggal nunggu hari H doang ya Pak. Ya mungkin ada yang sekarang, besok, lusa, ya. Kita tinggal nunggu hari H doang. Kapan nih giliran kita? Hatta atanal yakin, sampai datang kematian pada kita. Kalau kita udah mati mau ngapain? Kemana kita? Kita belajar Islam, kita belajar beriman, tujuannya cuma satu, kita mempersiapkan apa yang terjadi setelah kematian. Habis mati kita mau ngapain? Di antara nikmat kita ketika kita sudah mati adalah kita akan berkumpul lagi seperti ini. Meskipun tentunya realnya wallahu alam seperti apa. Jadi kalau misalkan ini bapak, saya, kita semua, nanti kita buktikan ya, bapak meninggal, kemudian dalam kondisi husnul khatimah di alam kubur, itu langsung disambut sama orang-orang yang telah lebih dahulu meninggal. Kamu di sini gitu. Iya nih, alhamdulillah kita ngumpul lagi. Si Anu kemana? Masih gimana? Kamu punya anak? Misalkan bapaknya bapak nih ya. Bapak saya meninggal baru 2013 ya. Untuk ukuran yang lebih lama lagi. Mungkin ada yang wafatnya tahun sekian gitu ya. Udah lama nggak ketemu, mati di dalam kubur, ketemu lagi kalau sama-sama husnul khatimah. Misalkan ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang meninggal belum nikah, yang bapaknya dulu meninggal belum nikah. Sekarang ya, ketika kita sudah punya anak, punya cucu, ketemu sama bapak, kamu ya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Punya anak berapa? Gitu. Si fulan kemana? Kok nggak ketemu? Belum meninggal. Lah, bukannya si fulan udah meninggal 10 tahun yang lalu? Nggak ketemu. Artinya kalau nggak ketemu, berarti orang tersebut berada di tempat yang berbeda. Azab kubur itu nyata. Jangan sampai kita yang dicariin orang-orang dan nggak ketemu, dan kita sendirian. Atau kita menikmati semua kenikmatan surga, kenikmatan alam barzakh, raudhah min riyadil jannah. Kita tunggu, ini istri nggak datang-datang, ini anak nggak datang-datang. Sudah berlalu setahun, 10 tahun, 20 tahun, 1000 tahun. Setelah 1000 tahun kemudian nggak datang juga kan nggak mungkin, belum meninggal. Di mana mereka? Kita sering lihat di TV, di berita, di media sosial, di video atau artikel atau koran tentang kisah-kisah kejahatan-kejahatan, pembunuhan, ya, pemerkosaan, overdosis narkoba dan seterusnya. Mereka itu adalah anak dan cucu seseorang. Ketika kita meninggal nanti, apa yang akan menjadi cerita anak dan cucu kita? Maukah kita esok atau lusa anak cucu kita masuk berita? Cucu kita ternyata seorang penjahat, membunuh, memutilasi, naudzubillah min dzalik. Ya. Lihatlah anak kita sekarang. Siap nggak membayangkan mereka seperti itu? Makanya ayat ini menjadi sebuah visi kita. Kita nggak boleh soleh sendirian, Pak, Bu. Ya. Kita ajak orang-orang yang kita sayangi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Orang beriman dan orang yang cucu, anak cucunya mengikuti dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anak cucu mereka ngikutin mereka dalam keimanan, dan di surga akan ketemu lagi. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan amalnya enggak dikurangi. Kebaikan kita ngajarin mereka, ngajarin ngaji, ngajarin sholat. Mungkin kita dianggap galak, kita dianggap cerewet, tapi galak dan cerewetnya kita akan mereka berterima kasih suatu saat nanti.
Dan ketika kita berbuat baik, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, energi untuk mereka, sama seperti bapak lelah mencari nafkah untuk ngurusin anak daftar ke sekolah, ya. Tahun depan anak saya yang satu masuk SMP, yang satu mau masuk SD, otomatis harus nyiapin dari sekarang buat ongkosnya, karena uang masuk tentunya besar, gitu ya. Maka demikianlah kita harusnya untuk akhirat mereka. Kita menyiapkan segala hal. Nah, salah satunya adalah bekali mereka dengan doa. Kita nggak bisa jaga mereka terus, Pak. Nyatanya kita sekarang di sini, anak kita lagi ngapain kita nggak tahu, ya. Cucu kita lagi ngapain kita nggak tahu. Kita nggak bisa menjaga mereka terus. Bagaimana dengan pergaulan mereka? Bagaimana dengan interaksi mereka? Maka, ya, salah satunya adalah bekali mereka dengan doa. Ini buku kecil, cuma 40 halaman, udah tambah catatan, ya. Saya sudah share di WhatsApp sama Pak Rizky, boleh nanti kalau misalkan ini salah satu ya ikhtiar kita, ada 10 bagian, ya, doa. Ini saya pakai bulan Ramadan kemarin, buat anak-anak, ya. Setidaknya kalau kita belum bisa ngajarin yang banyak, ajarilah yang kecil, ya. Tentang doa-doa pujian, ya, ada 10 poin, ya, nanti boleh dihafalkan. Kemudian ada syahadat dan sholawat. Percaya atau tidak, bahkan ya, saya lihat di video itu miris banget, ya, anak-anak kecil, anak-anak remaja, karena ada yang suka kreatif gitu, ya, nanyain, sebutkan rukun Islam, ya. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan, Pak, itu anak kita, mau dikemanain mereka? Jangan sampai nanti syahadat saja susah, muter-muter gitu, ya. Kemudian juga ada doa untuk orang tua, untuk kita. Ntar kalau kita udah mati, ya, mereka mendoakan kita. Dan demikianlah terus seperti itu, ya. Kemudian juga ada doa persaudaraan, ukhuwah. Jangan sampai kita sudah meninggal, anak kita, saya punya teman, ya, benar-benar nyabut golok, gua bunuh lu, ke saudara kandungnya sendiri karena urusan warisan. Mengerikan sekali. Gimana bayangan bapaknya? Membayangkan anaknya setelah peninggalnya itu berebut warisan misalkan. Bahkan termasuk kita di masjid seperti ini, kita menghadap ke kiblat yang sama, kita menghadap kepada Allah yang sama, ya. Tetapi kalau misalkan menyimpan ghil di dalam hati, kedengkian, itu bisa jadi bermusuhan. Mending kalau musuhannya di terminal, ya. Jangan sampai dapat musuh di mana? Di masjid, si ini beda sendiri dia, aliran anu gitu. Ya kalau ketemunya di terminal, ya, ketemunya di apalagi di tempat yang bukan wajar, itu aja tetap nggak wajar. Tapi gimana ceritanya di masjid? Ya, pulang dari masjid yang kita dapatkan adalah musuh. Siapa yang musuh paling kamu benci dalam hidupmu? Suamiku. Gimana ceritanya di dalam rumah sendiri, gitu, ya? Atau setan, inna syaitana, ya, lakum aduwwum mubin. Bagaimana mungkin musuh kita istri kita sendiri? Bagaimana mungkin musuh kita itu teman kita sendiri yang kalau sholat itu sebelahan, gitu. Kemudian juga salah satunya adalah, nah, ini yang akan kita bahas. Doa yang ringan yang biasa kita baca, tapi kadangkala kalau kita belum paham apa yang kita baca, kadangkala cara membacanya berbeda, sensasinya berbeda, aminnya juga beda. Kita baca tiap hari, bahkan sebelum saya lahir bapak-bapak udah baca doa ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya. Ada juga yang membaca versi panjangnya, kalau hadis dari Rasulullahnya seperti ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau versi para ulama menambahi Allahumma antas salam wa minkas salam, apa? Kelihatan nggak pernah baca nih. Wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Versi pendek, versi panjang, sampai mau doa keselamatan saja kita saling celak. Ini apa nih Muhammadiyah nih? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta, gitu doang. Yang ini apa nih? Ya, gitu, ya.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Beda nih sama kita nih. Giliran mau doa saja gitu ya. Bener ya? Bener ya? Ini Allahumma antas salam saja bisa bikin berantem itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang benar yang mana Pak Ustaz? Bagaimana mungkin kita udah berislam puluhan tahun masih nanya ini yang benar yang mana? Yang benar yang sholat yang baca doa ini. Bahkan yang nggak baca doa ini pun belum tentu nggak benar kan? Nah, mari kita membaca doa-doa seperti ini dengan lebih sungguh-sungguh. Yang kita fokuskan adalah kepada siapa kita menghadap. Yang pertama adalah doa yang barusan kita baca habis sholat subuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Allahumma ya Allah antas salam. Saya baca dulu semua biar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Tambah satu lagi. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Insyaallah hampir semua doanya sudah kita hafal ya. Mari kita baca dengan lebih sungguh-sungguh ketika kita habis sholat. Pertama, Allahumma ya Allah anta engkaulah assalam ya. Assalam salima yaslimu ya. Salima yaslamu itu artinya selamat, sudah jadi bahasa Indonesia. Salah satu sifat Allah adalah assalam, selamat. Selamat itu kalau manusia selamat itu berarti terhindar dari kejahatan, terhindar dari keburukan, terhindar dari kemalangan, terhindar dari penyakit, terhindar dari kegalauan, terhindar dari segala hal-hal negatif yang mungkin membuat hidup kita jadi terhambat. Nah, Allahumma antas salam. Kenapa Allah menciptakan suasana seperti ini? Karena Allah Maha tahu, karena Allah sendiri bersifat salam. Maha salam, Maha damai. Terjemahannya di sini juga ada, ya Allah, engkaulah as-salam, pemberi keselamatan. Wa minka, dan dari engkaulah keselamatan. Tabarakta, maha suci engkau. Ya dzal jalal, wahai Tuhan yang maha agung. Ya dzal ikram, wahai Tuhan yang maha memuliakan. Ya. Assalam ya, artinya misalkan sederhana, kita dari sini mau kemana nih? Mau ke Detos, mau beli kue subuh ya. Nyampe nggak ke Detos? Nggak tahu ya. Belum tentu juga. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada hambatan ya. Apalagi Depok misalkan berangkatnya sebelum subuh jam 2, jam 1 misalkan gitu ya. Banyak begal. Mungkin begalnya sedikit tapi beritanya yang banyak, jadi bikin takut gitu ya. Berapa tahun yang lalu tuh yang di situ Bapak Ibu mau ke pasar kan di BSI situ ya. Benang. Ya. Di pakai benang ya. Mau ke pasar kan nggak kepikiran bahwa di depannya itu akan ada takdir ajalnya, bahwa dia akan meninggal. Bahkan ya gara-gara kepleset saja ya. Dulu teman saya ibu-ibu gitu ya, lagi habis pengajian seperti ini, jalan 4 tangga dari bawah jatuh, das, udah nggak bisa jalan lagi.
Setiap hari. Kenapa bisa kita lalui dengan baik, dengan normal, dengan damai? Karena Allah yang memberikan kita keselamatan. Allahumma antas salam. Jangan dikira Bapak Ibu habis sholat baca doa Allahumma antas salam kemudian gak dikabulkan. Kadangkala kita seringkali menuduh sama Allah. Ini Allah kok gak mengabulkan doa saya? Kata siapa? Tiap hari Bapak bisa bangun dalam kondisi damai, dalam kondisi nyaman, gak kenapa-napa. Bisa jadi sebetulnya musibah itu datang, tapi karena dengan wasilah doa Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah pemberi keselamatan, kita nggak jadi kena musibah. Orang itu kalau nggak kena kayak di Indonesia ya, yang namanya mujarab itu apa? Kita sakit, pusing, minum obat, gitu ya, kayak di iklan, pusing, aduh, gitu ya, minum obat, tring, itu baru mujarab. Tapi kalau misalnya setiap hari kita makan sehat, kita minum sehat, sepanjang tahun nggak pernah sakit, nggak dianggap itu mujarab. Padahal yang paling mujarab adalah makanan yang sehat. Demikian pula dengan doa pencegahan itu jauh lebih besar daripada doa mengobati. Setiap hari kita berdoa Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah pemberi keselamatan, wa minka, dan dari engkaulah keselamatan itu bermula. Ketika kita membaca doa ini yang kita munculkan apa? Rasa syukur. Alhamdulillah kita masih bisa seperti ini ya. Kita di sini mungkin pernah kehilangan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita kenal ya. Kemarin misalkan lah yang paling berasa pandemi, ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang menganggap ini konspirasi. Faktanya banyak yang meninggal di masjid ini aja ya. Ketika lagi rame-ramenya kemarin, sering sekali mengumumkan ada yang wafat. Ya, kita suka nggak suka, percaya nggak percaya, memang demikianlah adanya. Kenapa kita nggak menjadi bagian dari nama yang disebutkan tersebut? Ya, salah satunya mungkin adalah wasilah kehendak dari Allah, ya. Atau mungkin kita kena, tapi nggak kenapa-napa, cuman batuk-batuk. Bisa saja sebetulnya di catatan takdir kita itu parah sakitnya, nggak sampai mati, tapi mungkin parah. Tapi berkah dari doa yang kita baca, kemudian Allah mengabulkan doa kita. Harusnya misalkan takdir itu kan ada yang bisa diubah. La yaruddul qadara illa du'a. Tak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Kita berdoa, Allahumma antas salam, ya Allah dari keselamatan. Ya engkaulah maha selamat, pemberi keselamatan, dan keselamatan berasal darimu. Harusnya di catatan takdir kita, takdir tahunan kita. Jadi catatan takdir pernah saya bahas di sini. Takdir itu ya, di takdir tahunan itu ditetapkan ketika malam Al-Qadar, atau di riwayat yang lain malam nisfu Sya'ban. Malam Al-Qadar kemarin sampai nanti malam Al-Qadar nanti sudah dicatat setahun ini kita akan apa? Bisa saja ketika Covid lagi parah-parahnya, sebetulnya dalam catatan takdir kita si fulan sakit ya, misalnya Abu Qawam nih sakit parah, nggak sampai meninggal, parah harus dirawat di rumah sakit, harus dikasih ventilator dan seterusnya. Tapi kemudian dengan berkah, mungkin Abu Qawamnya nggak soleh-soleh banget, tapi anaknya misalkan ya, berdoa, ya Allah ya jagalah ayah saya, diaminkan malaikat, dikabulkan oleh Allah. Nggak jadi itu, harusnya sakitnya dirawat sebulan kritis, akhirnya cuma seminggu itu pun misalkan gitu ya. Tabarakta, maha berkah engkau ya Allah. Di sini Allah disifati ya dzal jalal, maha pemilik jalal. Jalal itu apa? Dalam bahasa Indonesia itu terbatas sekali ya makna Jalal agung, azim juga agung, akbar juga agung ya. Jalal, jalla itu nampak jelas ya. Artinya jalal itu nampak jelas, nyata, benar-benar akurat ya. Tak tersembunyi sama sekali. Ya. Dzal jalal maha agung. Semua yang Allah miliki semuanya benar-benar nyata. Langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, kita semua ini benar-benar nyata adalah bentuk ciptaan Allah yang maha jalal. Nah kemudian ya dzal ikram. Apa arti ikram Pak? Ikram apa ikram? Ikram itu berbeda dengan karim. Kalau karim maha mulia. Ikram itu wazan af'ala yaf'ilu if'al, artinya memuliakan. Awas, sifat Allah itu bukan hanya maha mulia, tapi maha memuliakan. Ada istilah ikramud duyuf, memuliakan tamu. Mulia, misalkan si fulan mulia. Ya, si fulan memuliakan. Memuliakan itu maksudnya apa? Bayangkan kita ikramud duyuf, menyambut tamu. Nanti akan ada tamu datang ke rumah. Maka yang kita lakukan apa? Oh,
tamu ini mulia, misalkan tamu ini teman dekat saya, tamu ini orang yang perlu dihormati. Maka saya, kalau saya memiliki sifat ikram, maka saya langsung persiapkan. Coba dirapikan ruang tamunya, disiapkan mau makan ringan atau makan besar, ya. Bahkan anggota keluarga coba siap nanti kita sambut ketika tamu kita datang. Itu namanya memuliakan. Ada lagi misalkan ikramul jar, memuliakan tetangga. Kita jaga lisan kita bantu dia seolah-olah dia itu adalah ahli waris kita, gitu ya. Itu namanya ikram. Nah, dan ikram adalah sifat Allah. Allah itu akan memuliakan orang-orang yang beriman. Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita taat kepada Allah, Allah itu memuliakan kita. Contoh sederhananya ketika bulan Ramadan. Logikanya bulan Ramadan itu, kalau kita pakai logikanya manusia, logika sekuler, misalkan yang namanya bulan Ramadan itu apa? Siangnya kita nggak makan seharian, ya kan? Malamnya kita sholat, begadang semalaman, dan kita dipaksa untuk bersedekah lebih banyak. Kira-kira bagaimana dengan produktivitas kerja? Bagaimana dengan income kita? Kalau secara logika kita tanya sama orang yang nggak pernah puasa, nggak ngerti puasa itu apa, kira-kira masa paling krisis dalam setahun kira-kira apa? Ramadan. Siangnya nggak boleh makan seharian selama sebulan penuh, malamnya suruh begadang semalaman, ya, sedikitkan tidur, kemudian harusnya biasa bekerja dan beraktivitas, ini malah banyak ngaji, ya kan? Sudah gitu kita disuruh banyak bersedekah. Tapi dalam setahun kita tahu kapan harta itu melimpah, rezeki itu melimpah, di bulan Ramadan. Ada orang kelaparan di bulan Ramadan, lapar iya tapi nggak mungkin kelaparan. Saking melimpahnya. Kenapa? Karena Allah tuh lagi memuliakan. Kerjanya cuma satu, tapi Allah balas berlipat ganda. Itu namanya ikram. Orang itu harus bekerja keras dulu untuk mendapatkan sesuatu yang kecil. Tapi kita ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah memuliakan kita. Ini buat si fulan nih, dia rajin orangnya. Kasih lebih banyak, kasih lebih banyak. Ya Dzal Jalal, ya Allah yang maha agung, ya Dzal Ikram, Allah yang maha memuliakan. Kalau kita baca ini, kita berharap agar Allah itu selalu memuliakan kita. Doanya pendek, tetapi kontennya luar biasa asal kita ikhlas. Makanya ketika kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya Dzal Jalali wal Ikram. Tabarakta, maha berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu seperti pohon. Ya, berkah itu seperti pohon, bertumbuh dan bertambah. Awalnya sebutir biji. Ada pohon yang bahan dasarnya itu segede batu, enggak. Semua pohon itu biji yang kecil. Ditanam, disirami, tumbuh. Ya, menjadi batang, menjadi cabang, menjadi daun, dan kemudian menjadi buah. Kemudian dari buah itu bahkan bisa diambil lagi, ditanam lagi biji yang baru menjadi pohon yang baru. Itu namanya berkah, ya. Jadi kalau kita ngucapin barakallah, 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 maksudnya apa? Agar sesuatu yang sedikit menjadi bertambah dan menjadi bertumbuh. Itulah berkah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a, tidak ada satupun. La-nya itu la linafil jinsi, menafikan semuanya. Seperti lafaz la ilaha illallah. Kalau cuman berhenti di la ilaha, Tuhan itu tidak ada sama sekali. Illallah, kecuali hanya Allah saja satu-satunya Tuhan. Artinya lamanya itu nggak ada satupun yang bisa mencegah lima a'taita, terhadap nikmat a'taita yang engkau berikan. Atau bisa jadi musibah, maknanya juga bisa makna musibah. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah semua yang engkau berikan. Kalau yang diberikan itu nikmat, kalau memang itu rezeki kita, kalau itu memang milik kita, seandainya seluruh dunia itu menghalangi, itu akan tetap kita miliki. Atau sebaliknya, kita terzolimi, hak kita dirampas, ya. Orang yang zalim akan mendapatkan balasannya langsung di dunia. Tapi kita nggak mungkin membalas kezaliman kita dengan kezaliman yang sama. Kita cuma bisa berdoa, tapi mendoakan jelek buat orang lain juga takutnya nggak boleh. Gimana caranya?
Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah semua yang Engkau berikan. Kalau memang dia itu zalim kepada saya. Kira-kira maknanya gitu ya. Jadi kita tuh meminta keburukan pada seseorang tapi tidak langsung meminta keburukan. Biarlah Allah yang memberikan keburukan kalau memang itu pantas diberikan. Ini doa yang diplomatis. Bukan cuma minta rezeki doang, tapi kita seandainya kita dizalimi, kita dijahati, kita dicurangi oleh seseorang dan kita nggak berdaya, kita tidak perlu membalasnya dengan keburukan yang sama, kita tidak perlu mendoakan buruk kepada dia, kita cukup berdoa, ya Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah semua yang Engkau berikan. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Orang yang zalim ya akan mendapatkan balasannya. Maka balaslah dia. Kira-kira seperti itu. Tanpa perlu kita mengucapkannya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberikan terhadap sesuatu yang Engkau larang. Kalau Allah nggak berkehendak, mau kita berjuang sekeras apapun, ya tidak akan didapatkan. Ya. Contoh, nah ini pernah dengar siapa cinta pertamanya Rasulullah? Khadijah? Bukan. Ya. Jadi sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah itu kan diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib punya anak cantiknya nggak ketulungan, namanya Fakhitah. Solihahnya juga, baiknya akhlaknya maksudnya. Namanya Fakhitah. Sepupunya Rasulullah berarti. Kan Rasulullah tinggal serumah ya. Rasulullah lahir 571, Fakhitah itu lahir 575, beda 4 tahun. Ya. Karena akhlaknya yang baik, meskipun Fakhitah masuk Islamnya agak belakangan ya, tapi watak itu kan dari lahir ya. Orangnya baik, solihah dan tentunya cantik karena Ali bin Abu Thalib pun ya karena keturunannya Rasulullah itu kan keturunan yang tampan-tampan cantik-cantik dan akhlaknya baik-baik. Nah, di usia yang sudah cukup dewasa, Rasulullah itu suka kepada Fakhitah. Namanya Fakhitah ya. Kemudian Rasulullah waktu itu masih kerja sama orang, ya kan kita tahu Rasulullah kerja sama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah melamar ke pamannya sendiri Abu Thalib. Wahai paman, saya pengen melamar putri paman Fakhitah untuk menikah dengan saya. Nah, disuruh udahan tuh. Begitu gitu ya. Untuk saya. Kemudian kata Abu Thalib, ya, saya nggak menerima lamaran kamu. Kenapa? Gitu ya. Karena saya pengen menikahkan anak saya itu dengan orang yang sudah mapan. Padahal Fakhitahnya mau tuh, ya. Karena akan pengen menikahkan anak saya dengan orang yang mulia. Akhirnya dijodohkanlah dengan seorang kaya yang mapan namanya Hubairah. Akhirnya gagallah Rasulullah, patah hati itu, ya. Meskipun tentunya takdir Allah lebih baik. Nah, itu kisah masa muda. Sekian puluh tahun kemudian, mungkin 20-30 tahun kemudian, akhirnya Fakhitah masuk Islam, ya punya anak, dan tapi suaminya Hubairah tetap kafir, mati dalam kafir, akhirnya jadi janda dan sudah nenek-nenek, ya mungkin sudah 50-an lah kurang lebihnya, karena sudah di Madinah. Rasulullah itu hijrah ke Madinah itu 50 tahunan, artinya Fakhitah pun seumur itu. 30 ya tahun kemudian, Hubairah Fakhitah julukannya adalah Ummu Hani. Kemudian Ummu Hani menjanda. Akhirnya Rasulullah datang lagi kepada Ummu Hani. Ya, wahai Ummu Hani, saya melamar kamu untuk menikah dengan saya. Dan ternyata ya, karena di dalam daftar nama istri nggak ada nama beliau, Ummu Hani pun menolak. Mungkin kalau kata anak muda sekarang, wahai Rasulullah, kamu terlalu baik untukku, gitu ya. Ditolak gitu. Karena saya tahu engkau adalah orang yang mulia, sementara saya punya anak masih kecil-kecil. Kalau saya terima lamaran kamu, saya otomatis wajib berkhidmah kepada kamu, nanti anak saya nggak keurusin. Kalau saya sibuk mengurusin anak saya, engkau tidak bisa diurus. Makanya dengan segala hormat, siapa sih yang nggak mau nikah sama engkau, wahai Rasulullah? Tapi karena saya lebih ingin konsentrasi ngurusin anak-anak saya, gitu ya, ingin konsentrasi ngurusin anak-anak saya, maka ya dengan segala hormat kurang lebihnya saya menolak lamaran engkau. Bayangkan Rasul ditolak. Gitu ya. Kalau dulu mungkin masih muda belum mapan gitu.
udah jadi rasul gitu ya. Banyak wanita yang menawarkan diri kepada Rasulullah. Yang nawarin diri kepada Rasul itu banyak. Wala mu'tiya lima mana'ta, karena Allah enggak berkehendak. Sekelas rasul saja ditolak. Makanya kita harus munculkan keimanan. Ya sudah, kalau misalkan memang sesuatu belum kita dapatkan, berarti memang bukan kehendak Allah. Iya, tapi kan harusnya. Ya, wala mu'tiya lima mana'ta. Walal jaddu, dan tidak ada ancaman apapun ya yanfa'u dzal jaddi minkah. Gitu ya. Dan tidak ada ya, mana tadi? Walal jaddu, dan nasib baik seseorang la yanfa'u minkal jaddi, tidak akan bisa menyelamatkan ketika engkau sudah mengancamnya. Jadi ini doanya begini. Walal jaddu, dan kebaikan siapapun la yanfa'u, ya, tidak akan memberikan manfaat, ya. Misalkan koneksi, ya, dukungan, kayak misalkan kasus seorang misalkan memerintahkan untuk membunuh dengan jabatan kekuasaan yang dia miliki, kalau sudah saatnya hancur, ya, dukungan dari siapapun gak bakalan berguna. Kalau sudah saatnya hancur, kata Allah, hancur. Nah, doa ini menyadarkan kita bahwa semua hidup kita berada di bawah kendali Allah. Kalau kita menyerahkan segalanya kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang dan damai. Kita tidak khawatir atas apa yang tidak kita dapatkan, dan kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan kita berharap dengan penuh, ya, ketika kita menginginkan sesuatu, ya, ketika diberikan maka itu adalah rezeki buat kita. Kalau tidak diberikan, maka itu memang bukan milik kita. Yang terakhir, ya, Allahumma as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau al-afwa, maaf, ya. Al-afwa itu adalah maaf, ya. Maaf ini kalau misalkan konteksnya manusia, ya, seperti misalkan ada seorang nabrak, gitu ya, menabrak orang lain, gitu ya. Maka misalkan kami sebagai keluarga sudah memaafkan, tapi proses hukum sudah tetap terjadi, gitu ya. Nah, dosa kita, ya, kita ingin agar dosa itu dihapuskan dan kita dimaafkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Jadi maaf itu adalah bukan hanya dihapuskan dosa kita, tapi Allah ridho sama kita. Kalau Allah sudah ridho sama kita, akan berok-berokan. Di dunia kita hidupnya mudah, di dunia hidup kita tenang, di akhirat lebih mudah lagi. Al-afiyah, afiyah itu ya kesejahteraan. Apa yang kita butuhkan ada. Kira-kira afiyah itu seperti itu, ya. Di sini diterjemahkan keselamatan. Jadi afiat itu sehat wal afiat. Afiat itu adalah ketika kita membutuhkan sesuatu, maka itu ada, itu afiat. Dalam apa? Fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Kita ingin mendapatkan kecukupan, ya, maaf dari Allah, dan otomatis kalau Allah sudah memaafkan, maka kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang juga pemaaf, oleh orang-orang yang bersikap baik kepada kita. Ya. Itulah yang membuat hati kita damai. Ya Allah, aku meminta maaf kepada Engkau, memohon maaf kepada Engkau, memohon afiat kepada Engkau dalam agamaku, dalam sholat kita tenang, dalam ibadah kita tenang, tidak khawatir, tidak cemas. Fi dunyai, dalam duniaku, ya, wa ahli, istriku, anakku, keluargaku, wa mali, dan hartaku, tenang. Ini yang kita minta tiap hari. Yang terakhir banget, Allahumma as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tadi, kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mengajarkannya pada orang lain. Di antara contoh ilmu yang bermanfaat itu seperti itu. Kita tidak menikmatinya sendirian, tapi kita ajarkan kepada sebanyak-banyak orang. Warizqan wasi'ah, dan rezeki yang luas. Wasyifaan, dan obat min kulli da. Nah, syifa itu obat maknanya dua. Obat mengobati secara fisik, ya. Ada asyifa, ada dawa. Kalau dawa itu obat sifatnya fisik, ya. Kalau syifa itu adalah obat yang mengobati fisik, kayak kita misalkan nih keiris pisau di tangan berdarah, ya. Kalau misalkan dihina seseorang, difitnah seseorang, atau dilukai seseorang di hati, di sini kan nggak kelihatan. Kalau kata anak muda itu luka yang tidak berdarah, ya.
sakit di sini gitu ya, gitu ya. Nah, itu syifa itu mengobati keduanya, mengobati luka yang sifatnya luka fisik dan juga luka yang sifatnya luka batin. Nah, ini adalah doa ketika kita minta, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, kemudian syifaan min kulli da, obat dari segala penyakit. Ketika kita meminta dan Allah mengabulkannya, maka akan damai hati kita. Ini diantara, selesai ya, pas jam 5.59. Saya baca nih terakhir nih. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah yang maha damai, maha selamat. Wa minkas salam, dari engkaulah semua keselamatan itu berasal. Maka selamatkanlah aku. Tabarak ta, maha berkah ya engkau ya Allah, gitu ya. Sehingga tumbuhkanlah, tambahkanlah keberkahan dalam kehidupanku. Ya Dzal Jalal, wahai Allah yang maha agung. Ya Dzal Ikram, wahai Allah yang maha memuliakan. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'tait, tak ada yang bisa mencegah kalau engkau mau memberikannya kepadaku. Dan wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang engkau lima mana engkau cegah. Orang mau mencelakai, mau nyantet, mau nyihir, ya, mau mencelakai, mau memfitnah, mau hujat, menghancurkan kita, enggak mempan kalau Allah mencegahnya. Wala yanfa'ul jaddu, dan tidak bermanfaat kebaikan seseorang dzal jaddi minka, kalau engkau marah mengancamku, maka janganlah ya aku menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keburukan darimu. Allahumma, sebaliknya ya Allah, Allahumma as'alukal afwa, aku meminta maaf dari engkau ya Allah, dan dari orang-orang yang mungkin pernah aku zalimi, pernah aku sakiti tanpa aku sadari. Wal afiyah, dan berikanlah keselamatan, berikanlah kelapangan, berikanlah kemudahan dalam segala hal. Dalam apa? Fidini, afiatan fidini, dalam agama aku mudah beribadah, mudah sholat, ringan dalam beramal soleh. Fi dunyai, afiat dalam duniaku, mudah dalam mendapatkan rezeki, dalam mempertahankannya dan mengeluarkannya dengan cara-cara yang benar. Ya afiatan fi ahli, mendapatkan istri yang salihah, suami yang salih, anak-anak yang baik, keluarga lingkungan yang juga mendukung. Afiatan fi mali, ya mudah mendapatkannya, berkah penggunaannya. Kemudian as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah ruah, dan obat dari segala penyakit. Ilmu kita dalam, rezeki kita melimpah ruah, kalau sakit juga tidak nikmat. Makanya mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan ini, semoga Allah memberikan kita ketenangan, kedamaian, kelapangan hati. Itu yang bisa kita pelajari pas jam 6 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berkahi, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah memberikan kedamaian pada hati kita, Allah memberikan kelapangan pada rezeki kita, memberikan kesehatan, kekuatan, dan Allah menjaga kita dan orang-orang yang kita sayangi dari segala macam hal buruk. Dan semoga Allah mengumpulkan kembali kita dan orang-orang yang kita sayangi di surganya bighairi hisab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.